Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Sinta Sanusi Putri. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk keliling dunia. Tenang-tenang, kalian tidak harus memiliki paspor dan menaiki pesawat. Kita hanya memperkenalkan sejarah-sejarah arsitektur dunia. Jadi, simak terus video ini, jangan sampai ketinggalan. Like jika kalian suka video ini, dan share jika video ini memang bermanfaat untuk kalian. Oke, lanjut. Sejarah dan perkembangan arsitektur dunia. Dari zaman ke zaman, mengalami perkembangan. Dari yang model kuno hingga model modern seperti saat ini. Perkembangan model ini tak luput dari campur tangan seorang arsitektur yang handal dan berani berinovasi hingga akhirnya memunculkan berbagai model arsitektur. Yang pertama, ada prasejarah. Pada zaman ini memang belum memiliki catatan tentang teknik arsitektur. Model pada zaman ini benar-benar sangat sederhana. Bahkan biasanya hanya berupa gua kosong tanpa peralatan. Dan yang kedua ada Mesir kuno. Pada zaman ini sangat terkenal bangunan berbentuk kerucut yang biasa kita sebut dengan piramida Mesir. Bentuk yang sederhana tanpa ukiran-ukiran indah, bahkan hanya menggunakan bahan baku berupa batu polos berwarna serupa dengan pasir yang ada di Mesir. Yang ketiga ada klasik. Bangunan klasik ini berkembang di zaman Yunani kuno hingga zaman Romawi. Dengan memiliki ciri khas, tiang-tiang dengan ukuran dan bentuk yang serupa. Dan yang keempat ada Bizantin. Bangunan ini masih berkembang di zaman Yunani kuno, namun bangunan ini merupakan pengembangan dari bangunan klasik. Bangunan Bizantin lebih terlihat anggun daripada bangunan klasik itu sendiri. Dan yang kelima ada Romanesque. Bangunan ini masih menggunakan ide dari arsitektur Romawi. Bahkan, Romanesque merupakan pengembangan dari Bizantin. Bangunan ini memiliki ciri khas berupa atap seperti kubah, jendela kecil yang tersebar di tembok-tembok raksasa, dan memiliki pintu yang besar. Contoh bangunan Romanesque yaitu Menara Pisa di Italia. Dan yang keenam ada Gotik. Bangunan Gotik ini pertama kali dikembangkan di Perancis dan tercipta dari penggabungan dari bangunan Romanesque dan Moorish dari Spanyol. Ciri khas dari bangunan ini yaitu memiliki atap yang tinggi dan bangunan ini dikelilingi jendela yang diukir indah serta penambahan patung-patung yang difungsikan sebagai alat ibadah. Yang ketujuh, ada Renaissance. Bangunan ini sering disebut dengan lahirnya kembali teknik arsitektur klasik pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Bangunan ini hanya memfokuskan pada aturan dan bentuk simetrisnya saja. Yang kedelapan ada Baroque. Baroque merupakan teknik pengembangan dari gaya baru, yaitu menekankan pada kemewahan, ornamen-ornamen perhiasan, lukisan estetik, ukiran yang indah dan besar, serta penekanan kontras warna yang menambah bangunan Baroque semakin lebih mewah seperti bangunan kerajaan. Yang kesembilan ada Neoclassicism. Arsitektur ini membuat teknik dan mempengaruhi seluruh Eropa sehingga arsitektur Baroque dan Rokoko berbalik dan mengikuti teknik ini. Bangunan ini memiliki ciri khas berupa bentuk bangunan simetris, penopang bangunan yang tinggi, atap berbentuk kubah, dan bagian depan atas bangunan berbentuk segitiga. Yang kesepuluh ada Art Nouveau. Pada zaman ini, arsitektur neoklasik beralih dan mulai menekuni gaya Art Nouveau ini. Mereka percaya bahwa keindahan sebuah bangunan dapat mudah ditemukan dari alam. Ciri khas dari bangunan ini yaitu memiliki bentuk bangunan asimetris, jendela-jendela kaca yang diukir, dan terdapat kepingan batu. Yang ke-11 ada Art Deco arsitektur.
Bangunan ini pertama kali muncul di Perancis setelah peristiwa Perang Dunia Pertama dan mulai terkenal pada bangunan tahun 20-an. Ciri khas bangunan ini memiliki bentuk lekukan zigzag pada bagian sudutnya dan terdapat pilar ilusi sebagai bagian dari sebuah teknik arsitektur bangunan tersebut. Yang ke-12 ada modern stylish in arsitektur. Bangunan modern ini berbeda dari bangunan-bangunan pada zaman sebelumnya. Bangunan ini lebih menekankan pada fungsi dan bersifat minimalis serta sederhana. Tidak ada lagi keindahan yang ditonjolkan pada bangunan-bangunan sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Seru bukan? Keliling dunia? Oke, video kali ini sampai sini saja. Nanti kita akan membuat video lagi dan saya akan memperkenalkan lagi tentang arsitektur. Jangan lupa di-share jika video ini memang bermanfaat. Dan like jika kalian suka dengan video ini, biar saya tambah semangat untuk berbagi ilmu. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.